pertumbuhan fisik pada bayi. Pagi Ibu. Pagi Sus. Perkenalkan, saya Perawat Fiona bertugas di ruangan ini pada pagi hari ini. Baik Ibu, jadi pagi ini saya ingin melakukan tindakan pemeriksaan fisik pada bayi Ibu. Tujuannya adalah untuk mendeteksi apakah ada kelainan pada bayi Ibu. Mungkin saja pada pemeriksaan sebelumnya kelainan tersebut tidak terdeteksi. Waktu yang saya butuhkan adalah 15 sampai 30 menit. Bagaimana, apakah Ibu bersedia? Ya. Ada yang mau ditanyakan? Baik Bu, kalau begitu saya siapkan alat dan bahan. Terima kasih. Pertama, kita menilai tonus otot dari bayi. Itu kita melihat keaktifan dari kaki dan tangan bayi. Kemudian kita juga melihat tangisan dari bayi tersebut, apakah meringkih atau melengking. Kalau tangisan yang melengking berarti bayi tersebut mengalami kelainan neurologis. Tetapi kalau tangisan yang meringkih artinya ada kesulitan bernafas. Yang kedua, kita memeriksa TTV dari bayi tersebut. Detak jantung normal pada bayi adalah 120 sampai 160 kali per menit. Selanjutnya, kita akan mengukur suhu pada bayi. Letakkan pada aksila bayi, kemudian tunggu sampai termometer berbunyi pip. Suhu normal pada bayi adalah 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Selanjutnya pemeriksaan nafas atau RR dari bayi tersebut. Kita melihat pada bayi ekspirasi dan inspirasinya, kemudian dihitung untuk normalnya yaitu 40 sampai 60 kali per menit. Selanjutnya pemeriksaan antropometri. Untuk mengukur berat badan bayi, pastikan timbangan sudah dalam angka 0 kg. Setelah angkanya muncul, angkat bayi. Berat badan bayi yang normal adalah 2.500 gram sampai dengan 4.000 gram atau 2,5 kg sampai 4 kg. Selanjutnya kita akan mengukur panjang badan bayi. Tekukan kaki bayi dengan jari. Panjang badan bayi yang normal adalah 45 sampai 53 cm. Selanjutnya, setelah mengukur panjang badan bayi, kita mengukur lingkar kepala bayi. Mengukur kepala bayi diukur dari atas tepat di atas alis seperti ini, kemudian mengelilingi kepala bayi. Lingkar kepala bayi yang normal adalah 34 sampai 39 cm. Berikut kita akan mengukur lingkar dada pada bayi.
Untuk pengukurannya dari depan ke belakang lalu ke depan lagi, kemudian sejajar dengan kening susu bayi. Lingkar dada yang normal adalah 31 sampai 35 cm. Selanjutnya kita akan mengukur lingkar lengan pada bayi menggunakan alat pengukur ini. Lingkar lengan bayi yang normal adalah kurang lebih 11 cm. Nah, tujuannya untuk menilai keadaan gizi pada bayi tersebut. Selanjutnya yaitu pada kulit bayi. Kita melihat atau inspeksi warna kulit bayi. Normalnya berwarna merah muda. Dikatakan tidak normal apabila berwarna merah sekali, kemudian acrocyanosis, cyanosis, kulit mermer, meconium, dan icterus. Kita juga melihat ada tidaknya bintik-bintik, lesi, ras, atau tanda lahir. Kemudian kita juga menilai kulit bayi tersebut lembab atau tidak. Kita memeriksa melihat kepala bayi tersebut apakah simetris atau tidak, kemudian sutura atau ada melusak atau tidak, kemudian apakah ada tulang tengkorak yang fraktur, lalu apakah ada molding, kemudian apakah ada fontanetral atau cekung atau kepala bayi tersebut mencembung. Selanjutnya kita melihat inspeksi wajah dari bayi tersebut, apakah terlihat ada sindrom Down. Kemudian selanjutnya kita memeriksa mata pada bayi. Di sini yang pertama kita melihat sklera, apakah ada darah, sekret atau tidak. Kemudian kita juga melihat ukuran pupil. Lalu kita mengukur apakah pupil dari mata bayi tersebut bekerja dengan baik. Kita menggunakan pen light. Kita menggunakan pen light untuk melihat gerakan bola mata apakah normal atau strabismus. Caranya dari kanan. Selanjutnya kita melihat telinga pada bayi tersebut apakah telinga kiri dan kanannya simetris, kemudian sejajar dengan mata dari bayi tersebut. Kalau apabila bayi tersebut mengalami sindrom Down, maka telinganya lebih rendah atau tidak simetris. Kita melihat bentuk hidung daripada bayi tersebut, kemudian posisinya, lubangnya ada lendir atau tidak, adakah pernapasan cuping, apakah ada sekret yang berdarah pada hidung. Kemudian untuk yang berikutnya yaitu mulut. Kita melihat bentuk bibir, kemudian meraba langit-langit dia apakah keras atau lunak. Kita menggunakan spatel untuk membuka mulut bayi, kemudian kita meraba langit-langit pada bayi tersebut apakah keras atau lunak. Kemudian kita juga menilai salivanya apakah berlebihan, cukup atau tidak. Kalau berlebihan maka ada kelainan pada esofagus. Pada mulut ini kita juga melihat refleks, ada 3 refleks. Yang pertama refleks rooting, yaitu mengusap pipi dan menggunakan jari, kemudian melihat reaksi bayi. Seperti ini. Normalnya bayi akan mencari sumber sentuhan, kemudian membuka mulutnya. Refleks yang kedua yaitu refleks sucking. Itu kita menguji refleks mengisap, yaitu dengan cara memasukkan ibu jari ke mulut bayi. Misalnya seperti ini. Normalnya bayi tersebut akan mengisap seperti biasa. Kemudian yang ketiga refleks menelan. Itu kita bisa uji dengan cara memberikan minuman. Pemeriksaan selanjutnya kita melihat leher pada bayi tersebut apakah ada pembesaran kelenjar, kemudian melihat gerakan leher apakah ada hambatan atau ada nyeri saat digerakkan. Selanjutnya pemeriksaan pada dada, kita melihat kesimetrisan antara dada tersebut antara kiri dan kanan. Kemudian pada saat tarik napas apakah dia simetris atau tidak. Kita melihat tulang klavikulanya ada fraktur atau tidak. Selanjutnya pada perut atau abdomen kita palpasi atau meraba. Kita meraba pada hepar, limpa,
ginjal, hernia, kemudian tali pusar. Apabila membuncit, maka ada tumor, bisa saja ada tumor. Dan selanjutnya kita ke genitalia dan rektum. Nah, kita melihat apakah ada lubang anus atau tidak, kemudian uris sudah keluar atau belum. Nah, pada bayi laki-laki harusnya testis sudah turun ke skrotum, kemudian jumlah skrotum ada 2. Nah, sedangkan pada perempuan kita melihat apakah labia mayora sudah menutupi labia minora atau tidak. Kemudian ada sekret atau percak darah pada bayi wanita. Kemudian jika ada, berarti disebabkan oleh hormon gugur. Selanjutnya kita akan melihat ekstremitas atas pada bayi. Nah, di sini kita bisa melihat kesimetrisan bentuk dan ukuran dari tangan bayi tersebut, mulai dari jarinya, jumlah jari, kemudian ada selaput atau tidak, kemudian garis telapak tangan ada atau tidak. Setelah itu kita menilai refleks, yaitu refleks tonic neck, di mana kita menguji refleks mengangkat kepala dengan memegang kedua tangan bayi seperti ini. Normalnya bayi akan mengangkat kepalanya. Kemudian yang berikut ada refleks palmar. Ini kita menilai refleks menggenggam dengan cara kita memberikan jari ke genggaman bayi. Normalnya dia akan refleks menggenggam jari atau tangan dari yang kita berikan. Selanjutnya pada ekstremitas bawah. Nah, pada ekstremitas bawah sama, kita juga melihat kesimetrisan bentuk, ukuran, jumlah jari, kemudian ada selaput atau tidak, kemudian ada garis telapak kaki atau tidak. Selanjutnya menggunakan refleks Harmot, kita menentukan menilai bagaimana refleks Babinski, refleks melangkah, kemudian terakhir refleks Moro. Yang pertama refleks Babinski dengan cara seperti ini. Normalnya bayi akan jari-jari kakinya akan memekar. Kemudian selanjutnya refleks melangkah, yaitu kita menggendong bayi, kemudian normalnya bayi tersebut akan berjalan, ya, mencoba untuk melangkah menggunakan kakinya. Dan yang terakhir refleks Moro, di mana kita mengagetkan bayi, kemudian nilai normalnya bayi tersebut akan merentangkan tangannya, kemudian kembali menutup. Pemeriksaan yang terakhir yaitu kita melihat punggung bayi tersebut. Jika tidak normal, maka ada tonjolan di kulit, kemudian bentuknya tidak simetris dan terdapat celah atau rambut abnormal. Ibu, pemeriksaan pada bayinya sudah selesai. Saya sudah mencatat hasilnya dan semuanya normal, Ibu. Terima kasih atas kerjasamanya. Kalau begitu, saya pamit dulu. Terima kasih.